Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran di kelas 6, tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2 Bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran keempat. Ada dua muatan pembelajaran pada kegiatan hari ini. Yang pertama, bahasa Indonesia. Dan yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, penting bagi anak-anak untuk mengetahui tujuan pembelajaran. Untuk muatan bahasa Indonesia, yang pertama setelah membaca teks, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Dan yang kedua, setelah membaca teks, peserta didik mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Untuk muatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang pertama, setelah membaca teks, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Dan yang kedua, setelah membaca teks, peserta didik mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Kita akan melakukan kegiatan Ayo Membaca. Silakan anak-anak baca teks tentang Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Teks tersebut juga ada pada buku siswa halaman 75 sampai dengan halaman 77. Setelah anak-anak selesai membaca teks, mari kita membuat peta pikiran. Kita akan membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kemudian kita akan menuliskan jawabannya dengan menggunakan kalimat efektif. Kata tanya yang pertama adalah apa? Dari teks Perjanjian Linggarjati, kita dapat membuat sebuah pertanyaan dengan kata tanya apa. Seperti, apakah yang dimaksud dengan Perjanjian Linggarjati? Dan jawabannya adalah, Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Pertanyaan dengan kata tanya mengapa? Mengapa perundingan Linggarjati dilaksanakan? Kita tulis jawabannya dengan menggunakan kalimat efektif.
Diadakannya perundingan Linggarjati dilatar belakangi oleh masuknya Afney yang diboncengi Nika ke Indonesia. Pertanyaan dengan kata tanya siapa? Siapa sajakah perwakilan masing-masing negara dalam perundingan Linggarjati? Jawabannya adalah Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh Wim Sermerhorn, dan Inggris diwakili oleh Lord Killen. Pertanyaan dengan kata tanya bagaimana? Bagaimanakah hasil dari perundingan Linggarjati? Jawabannya adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia dan meninggalkan wilayah Republik Indonesia, sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat dan tergabung dalam persemakmuran. Pertanyaan dengan kata tanya kapan? Kapan perundingan Linggarjati dilaksanakan? Jawabannya adalah peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Kemudian pertanyaan dengan kata tanya di mana? Di manakah perundingan Linggarjati dilaksanakan? Jawabannya adalah perundingan tersebut dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat. Agar anak-anak lebih memahami tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, mari bersama kita menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Coba anak-anak jawab pertanyaan tersebut. Bagus sekali. Jawabannya adalah rasa persatuan dan kesatuan dapat meningkatkan rasa persahabatan, kekeluargaan, dan tolong-menolong antar sesama dan meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Kita menuju pertanyaan yang kedua. Apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Coba anak-anak jelaskan. Bagus sekali. Jawabannya adalah contoh sikap yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari antara lain 1. Hidup rukun antara sesama manusia, saling tolong-menolong jika ada yang membutuhkan pertolongan. 2. Selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. 3. Ikut serta dalam kegiatan desa seperti gotong royong, kerja bakti, ronda, dan acara desa lainnya. 4. Menjaga keamanan dan perdamaian di sekitar lingkungan bermasyarakat. Dan kelima, ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. Pertanyaan yang ketiga, apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Coba anak-anak jawab. Jawabannya adalah manfaat persatuan dan kesatuan adalah bisa mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar, aman, dan baik, supaya tidak terjadi perpecahan bangsa dan keutuhan terus terjaga. Anak-anak akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Berikut adalah tugas dari masing-masing kelompok. Silakan anak-anak kerjakan tugasnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tugas kelompok 1 melengkapi peta pikiran tentang perjanjian Renville. Tugas kelompok 2 melengkapi peta pikiran tentang perjanjian Romroyen. Dan tugas kelompok 3 melengkapi peta pikiran tentang konferensi meja bundar atau KMB. Silakan anak-anak kerjakan tugasnya sesuai dengan kelompok masing-masing. Demikian pembelajaran pada kelas 6 tema 2 subtema 2 pembelajaran keempat. Tetap semangat belajar, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.